Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 mulai. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kita berhenti sampai sini dulu. Cerita yang sangat kita kenal tentang anak yang hilang, atau bahkan dulu kita memberikan judul juga 2 anak yang hilang, ya, walaupun yang satu tidak menyadari bahwa dirinya juga terhilang. Fokus kita yang terutama di sini adalah anak yang bungsu, ya. Anak yang bungsu. Dikatakan anak bungsu ini meminta warisannya. Dan ini adalah permintaan yang kurang ajar, ya, karena belum mati kok sudah minta warisan. Artinya kan sebetulnya mau berkata, "Papa, enggak mau cepat mati." Ya. Dan di sini kita melihat bahwa bapaknya tidak berbantah-bantah. Dikatakan ayat yang ke-12, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, kalau kita mengenal Bapak kita di surga juga, Anda perhatikan di sini. Di sini adalah gambaran Bapak kita yang di surga. Bayangkan permintaan yang kurang ajar ini, meminta bagian warisan sebelum bapaknya meninggal ataulah sebelum waktunya. Itu pun diberikan. Itu pun diberikan. Anda bisa bayangkan sekarang orang-orang Kristen banyak yang tidak mengenal Bapa surgawi. Mereka diajarkan tentang Bapa yang begitu keras. Mereka diajarkan tentang Bapa yang kalau diminta bisa menjawab iya, bisa menjawab tidak, atau tunggu. Yang lebih parah lagi, penekanannya itu kebanyakan adalah dijawab tidak supaya kita itu dikatakan harus bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, ini pengajaran yang membelokkan siapa sebenarnya Bapak kita. Bahwa setiap kita seharusnya begitu akrab dengan Bapa kita di surga, sehingga ketika kita meminta sesuatu kepada Bapa, kita punya keyakinan yang kuat bahwa Bapa akan memberikan. Ya. Kalau sudah berbicara tentang warisan, bukankah ini adalah permintaan yang paling besar? Ya. Sidang jemaat, perhatikan ketika kita berbicara warisan dalam satu keluarga, bukankah sebenarnya ini berbicara tentang waris, tentang permintaan yang paling besar? Sepeda motor, gampang, ya kan? Mobil mungkin gampang, tapi ketika warisan, nah ini hal yang sangat besar. Nah, ketika anak yang bungsu ini meminta warisan kepada bapaknya, bapaknya langsung membagi, bapaknya langsung memberi. Kalau warisan diminta sebelum waktunya saja, Bapak bisa berikan. Lalu doktrin dari mana yang mengajar kepada kita
bahwa permintaan kepada Bapa itu bisa dijawab ya, bisa dijawab tidak. Kalau iblis saja itu memohon kepada Yesus, jangan suruh kami masuk ke dalam jurang maut itu, tetapi biarlah kami ini engkau perintahkan untuk masuk ke dalam babi. Dan Yesus dikatakan mengabulkan permintaan mereka. Kalau permohonan iblis saja dijawab oleh Yesus, lalu kita sebagai anak Bapa meminta, kenapa penekanannya kok selalu tidak dijawab? Sabar. Anda jarang loh mendengar orang-orang mengkhotbahkan atau menyaksikan, aku dijawab, aku selalu dijawab. Hanya yang kecil sedikit sekali doaku yang tidak dijawab. Jarang yang bersaksi. Kebanyakan kita hanya mendengar, aduh kok susah ya berdoa dijawab Tuhan. Susah minta dijawab Tuhan. Susah. Dan kita bahkan sampai dalam level sekarang kembali kepada masa perjanjian lama. Kalau berdoa, kalau minta kepada Tuhan harus cari hamba Tuhan. Doakan saya Pak. Doakan. Padahal kita mempunyai Bapa dan kita adalah anak. Bayangkan Anda menjadi anak. Ketika Anda mau meminta sesuatu kepada ayah Anda, kepada Bapa Anda katakan pada pembantu Anda, Bang, Mas, Mbak, tolonglah mintakan aku kepada papaku. Loh, sebetulnya kan seperti itu. Ingat loh, nanti pada akhir cerita Anda akan bertemu dengan anak sulung. Yang ketika melihat keramaian di rumahnya, dia bukannya masuk dan bertanya kepada bapaknya, ada apa ini Pak? Enggak, anak sulung pun terjebak dengan hal yang seperti ini juga. Yaitu, dia panggil itu hambanya dan bertanya, ada apa di rumahku? Loh, dia yang punya rumah kok tanya kepada hambanya? Dia punya bapak, kok tanya kepada hambanya? Kok tidak tanya kepada bapaknya? Demikian pula kehidupan kekristenan di zaman sekarang ini selalu kita mengandalkan hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Tidak selalu salah, tetapi yang saya mau tekankan adalah Anda sendiri harus mempunyai keakraban, kedekatan kepada Bapa surgawimu. Sehingga ketika kau membutuhkan sesuatu, beranilah meminta dengan keyakinan Bapa punya dan mau untuk memberi. Seharusnya itulah yang harus kita miliki. Dan anak bungsu mempunyai keberanian untuk meminta. Ayat yang ke-13 kemudian berkata, beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Nah, yang jadi masalah ini adalah warisan. Kan berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga. Kenapa kok dijual? Kenapa kok dijual? Dan akhirnya kita tahu semuanya dihambur-hamburkan. Wah, ini kan sangat mengerikan. Di dalam kitab Ibrani Anda akan membaca, kalau tidak salah sekitar pasal yang ke-6. Bahwa seseorang yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Seseorang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ketika menginjak-injak darah itu lagi, tidak ada pengampunan dikatakan. Seseorang yang melecehkan kasih karunia Tuhan, dikatakan tidak ada kemungkinan lagi untuk bertobat. Itu sudah jauh lebih berat. Tetapi mari kita lihat di sini bahwa banyak orang tidak bisa menghargai kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa menghargai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan.
Banyak orang yang tidak bisa menghargai segala kebaikan Tuhan. Mereka menghambur-hamburkan. Ya. Itu sangat mengerikan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Menjual seluruh bagiannya. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Apakah kita menjualnya? Apakah kita menghambur-hamburkannya? Lebih daripada itu, di sini dikatakan, lalu pergi ke negeri yang jauh. Saya lebih menekankan pada kalimat ini. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Lalu menjauh dari Bapa dan semakin menjauh dan semakin menjauh dan semakin menjauh. Namanya anak, kalau kekurangan dekat dengan Bapa, maka pasti persediaan dari Bapa akan mengalir. Lepas anak itu kurang ajar atau tidak, ketika dia kekurangan, asal dekat dengan Bapa, maka penyediaan Bapa tetap akan mengalir. Bapa akan mengatakan pada akhirnya, namanya anak, mau apa lagi? Kesalahan dari anak bungsu ini adalah dia pergi jauh dan semakin jauh dan sangat jauh dari bapaknya. Sidang jemaat, kapan Anda terakhir kali begitu dekat dengan Bapa? Dan bandingkan sekarang, apakah kita mulai menjauh? Apakah kita semakin menjauh? Jangan berpikir bahwa semakin jauh kita dari Bapa, maka hidup kita akan semakin bebas, semakin enak. Enak ya, tidak ke gereja lagi. Tidak ada aturan ini, itu. Tahu-tahu kehancuran datang. Ya. Apa? Kumpul sama orang Kristen, sedikit ditegur. Kumpul sama Pak Pendeta, sedikit ditegur. Enak sama teman-temanku. Oh, ketawa-ketawa. Tidak ada yang negor. Sama semua. Tapi perhatikan. Ketika anak ini menjadi miskin, teman-temannya hilang semua. Ketika anak ini menjadi miskin, teman-temannya hilang semua. Engkau tidak bisa mengalami penyediaan dari Bapa terus-menerus ketika engkau hidup jauh dari Dia. Hiburan-hiburan yang kau terima, semua yang kau pandang baik. Ketika engkau jauh dari Bapa, saya mau katakan, itu hanya untuk sementara. Itu hanya tipuan. Kita lihat di sini. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ini sudah jatuh tertimpa tangga, ya kan? Kok enggak waktu punya uang, masih punya uang, ada bencana kelaparan. Ya. Saya ingat perkataan teman saya sambil bergurau di tempat fitness. Enggak apa-apa harga naik semua, pokok punya uang. Daripada harga turun tapi tidak punya uang. Nah, oh iya betul juga. Ya kan? Nah, di sini yang terjadi setelah uang dihabiskan, baru terjadi bencana kelaparan. Kan ini berarti sekarang mulai ada penyesalan. Coba gitu kan ditabung, tidak dipakai dulu. Ya kan?
Bukankah banyak orang hidup dengan penyesalan? Berapa banyak orang yang sakit kemudian katakan, coba gitu sate tidak tiap malam. Ya kan? Coba gitu kacang hanya tak lihat di foto, tidak dimakan. Oh ya. Saya pun ketika kena kok sakit, aduh kata tukang pijat, asam urat ini. Padahal hanya makan satu toples loh. Iya. Iya kan, kekuatannya kacang itu kan kalaupun kita bilang berhenti, ditutup, tapi kalau di samping kita kan pasti dibuka lagi kan. Ya. Hanya satu toples, kok bisa? Oh iya, dahulu aku muda, sekarang sudah ya. Nah, penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Ya kan? Jadi anak muda ini saya percaya. Duh, coba tahu akan terjadi kelaparan, ditabung uangnya. Ya. Demikian pula, bukankah banyak orang yang akhirnya akan hidup dalam penyesalan? Ingat selalu yang saya katakan, bahwa neraka itu tempatnya orang nyesal. Bahkan bisa berandai-andai. Mungkin panasnya api bisa kita tahan. Tetapi penyesalan itu kan penyesalan itu menyakitkan. Oleh karena itu neraka disebut tempat yang paling gelap. Lu kok bisa tempat yang paling gelap? Orang banyak apinya. Ketika hati sudah dipenuhi penyesalan. Ingat, orang yang di neraka akan melihat yang ada di surga. Orang yang di surga tidak akan lihat apa yang ada di neraka. Kenapa? Karena kalau mereka yang di surga lihat yang di neraka, maka tidak akan ada ayat yang berkata di surga tidak ada air mata. Pasti yang di surga sedih, aduh anakku, aduh adikku, aduh istriku. Di surga tidak ada. Di surga tidak akan melihat neraka. Tetapi yang di neraka akan melihat surga. Anda bisa bayangkan penyesalan demi penyesalan yang ada di neraka? Dulu sudah diajak bertobat. Coba bertobat, saya tidak di sini. Nah. Ya. Jadi, ayo jangan hidup dalam penyesalan. Artinya bahwa sekarang pun kita harus bijaksana. Bukankah segala sesuatunya sudah dipaparkan di dalam Alkitab? Apa yang akan terjadi ke depannya? Apa yang kalau kamu begini kamu akan mengalami ini, kalau kamu begini kamu akan mengalami ini. Bahkan Tuhan pun kepada bangsa Israel melalui Musa berkata, hari ini aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan berkat atau kematian dan kutuk. Pilihlah kehidupan, kata Tuhan. Kalau tidak menurut akan himbauan dari Tuhan ini, engkau akan hidup dalam penyesalan. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, saya percaya kita tidak akan hidup dalam penyesalan. Nah, kembali pada pembahasan kita. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Ketika ia mulai melarat, pertanyaannya, di manakah temannya yang selalu hidup berfoya-foya dengan dia? Berapa banyak orang yang mengatakan, wah ini teman baikku, teman baikku. Oh iya, ketika punya uang, teman baik. Ingat Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria? Bahwa
Pada akhirnya Yesus berkata begini, menurut kamu, siapakah sesamanya bagi orang yang dianiaya itu, yang dirampok? Ya. Ingat loh, pertanyaannya kita seringkali beranggapan orang yang dirampok, yang dianiaya itu adalah sesama kita. Ya. Tetapi dikatakan para imam, orang Lewi semuanya tidak menolong sesama ini. Padahal terbalik. Yesus tidak berkata orang yang dirampok itu adalah sesama. Ya. Sesama dari orang Lewi, orang imam dan orang Israel itu. Tidak. Pertanyaan dari Yesus adalah siapakah sesama dari orang yang dirampok ini? Orang Lewi bukan sesamanya karena tidak menolong. Para imam bukan sesamanya karena tidak menolong. Yang menolong orang Samaria. Jadi yang disebut sesama kita adalah ketika kita dalam kesusahan, orang itu ada bersama kita. Kalau hanya waktu senang ada bersama kita, waktu susah hilang, bukan sesama, itu monster. Jadi kita harus tahu kebenaran itu, jangan dibalik. Banyak orang berpikir terbalik ketika membaca tentang perumpamaan orang Samaria itu. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ketika anak bungsu ini sudah melarat, pertanyaannya kembali, di manakah teman-temannya? Berapa banyak orang bangga karena punya uang, ternyata uang dari si bungsu kekayaannya lenyap, habis. Berapa banyak orang bangga karena punya sahabat-sahabat, tetapi ketika dia anak bungsu melarat, sahabat-sahabatnya lenyap. Ingat, bahwa segala sesuatu di muka bumi bisa lenyap, bisa meninggalkan kita. Hanya Bapa di surga yang selalu ada dan siap untuk menolong kita. Hanya Bapa di surga. Ayat yang ke-15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi kita tahu bahwa ini keluar dari Israel pasti. Karena bekerja menjaga babi. Ya. Berarti ini bukan orang Israel, bukan orang beriman. Lalu anak bungsu ini ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bahkan untuk menjadi binatang pun anak muda ini tidak layak. Mengapa saya katakan tidak layak? Loh, dia ingin makan makanan babi. Dengan makan makanan babi saja, itu sudah dia berarti jadi babi itu. Sudah dianggap babi, dianggap binatang. Mau makan makanan babi saja, tidak dikasih. Berarti kan lebih rendah daripada babi itu. Bayangkan anak orang yang super kaya, sekarang menjauh dari bapaknya, menjadi orang yang tidak bermoral, ya kan, berfoya-foya kan, itu kan ada gambaran. Menjadi orang yang tidak bermoral, kemudian menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang kelaparan, menjadi orang yang najis. Berbicara orang yang najis, babi. Dan bahkan lebih parah daripada itu. Kejatuhan yang terus menerus. Banyak orang menganggap tidak ada masalah dengan hidupku.
Tetapi saya mau tekankan, ketika engkau menjauh dari Bapa, sebenarnya hidupmu sangat bermasalah. Engkau sangat kekurangan, tetapi engkau tidak menyadari dan tidak tahu apa kekuranganmu. Tetapi engkau sendiri tahu ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang kurang. Tapi engkau sendiri tidak tahu. Bisa bayangkan Anda kurang tapi tidak tahu kekuranganmu. Engkau akan jadi orang yang bingung, orang yang gampang stres, orang yang gampang marah, orang yang gampang tersinggung. Bersyukur dalam kejatuhannya itu. Ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Loh, orang-orang upahan Bapaknya dikatakan hidup dalam kelimpahan, upahannya loh. Sedangkan dia sebagai anak Bapa hidup jauh dari Bapa, kekurangan. Mau mati kelaparan. Saya berpikir begini. Anda sering mendengar orang berkata begini. Apa daripada kumpul sama orang-orang Kristen munafik. Lebih enak kumpul sama orang-orang yang bukan Kristen. Lebih baik daripada orang Kristen. Itu perkataan yang membolak-balikkan keadaan. Lihat ayat ini. Orang yang dipikir baik. Orang yang dipikir baik. Oh iya, ketika engkau masih punya segala sesuatu, engkau bisa mengatakan, alah saudara-saudara seiman munafik. Anda kumpul dengan orang-orang di luar. Ketika engkau jatuh, ingat, minimal orang yang beriman akan selalu menyebut namamu di hadapan Bapa. Engkau didoakan kalau mereka tidak punya uang. Jangan percaya kepada perkataan-perkataan iblis bahwa orang-orang dunia lebih baik daripada sesamamu atau sesama orang beriman. Itu perkataan bohong. Itu perkataan yang diucapkan oleh orang yang hatinya pahit. Yang membuat doktrin sendiri menurut perkiraannya. Tetapi saya mau tekankan, itu bukan kebenaran. Kebenarannya adalah sekalipun mereka hamba orang-orang di sekelilingku, tetap kehidupan mereka lebih baik dibandingkan sahabat-sahabatku yang meninggalkan aku ketika aku kekurangan. Ingat kebenaran ini, jangan pernah tertipu dengan perkataan bahwa orang di luar Kristen jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen. Itu menghina Allah karena Alkitab berkata, kasih Allah dicurahkan dengan limpah di dalam hati orang percaya. Dan kita berani berkata, apa? Orang Kristen lebih baik orang-orang dunia. Anda menghina Allah. Anda tidak akan tahan berhadapan dengan Allah. Ya. Jadi mari kita hati-hati dengan perkataan kita. Kalau tidak ngerti, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan diucapkan. Takut menyinggung hati Allah. Ya. Siapa yang bisa tahan kalau Allah sudah marah? Ya. Nah, lalu ia menyadari keadaannya. Puji Tuhan. Ia menyadari. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Wow. Aku akan bangkit. Nah, jangan hanya sadar. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
bahwa Allah setia. Dan ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan menghapuskan semuanya. Dan anak ini berkata, dia sadar, dia bangkit, dan dia sudah mengatakan, pokok ketemu aku ngaku salah. Ngaku aja. Tidak usah ngemis-ngemis minta ampun, ngaku salah. Nah. Kalau hanya minta ampun, Bapak ampuni segala dosaku. Kalau Bapak tanya, dosanya apa? Ya kan? Kan orang banyak ambil simpelnya kan. Kalau malam kan, kalau mau doa, kalau mau tidur kan doanya, Bapak ampuni segala dosaku. Semua dosa, baik yang teringat maupun yang tidak aku sengaja, yang sengaja dan tidak sengaja. Yang sengaja apa, yang tidak sengaja apa? Loh, kalau Anda tidak tahu kesalahan Anda tidak akan pernah bisa dan mau memperbaiki. Iya kan? Saya salah, saya mau betulkan. Mana yang salah? Tidak tahu. Nah kan repot kan? Kan banyak orang Kristen seperti itu. Ampuni segala dosaku. Baik yang aku sadari. Sudah sadar itu dosa. Kok dilakukan? Kan kurang ajar. Ya. Tidak sadar lagi. Loh, tidak sadar kok tahu kalau berdosa. Jadi orang Kristen itu yang enak gitu loh. Ya. Kalau Anda tidak tahu Anda melakukan dosa, berarti tidak ada dosa. Ya. Tidak usah ngaku dosa. Kalau kita sebagai orang Kristen di mana ada Roh Kudus, Anda mau melakukan dosa, mau bohong aja, Anda pasti tahu. Bohong enggak ya? Bohong enggak ya? Itu pasti tahu. Ketika Anda bohong, Anda tahu, aduh saya jatuh dalam dosa. Nah itu yang diakui. Bapak aku tadi bohong. Nah kan selesai. Tapi kalau Anda tidak merasa melakukan dosa, kenapa ngaku berdosa? Anda berarti kan hanya basa-basi aja. Anda tidak hidup dalam kebenaran. Bayangkan kemudian yang terjadi ketika Anda tidak berdosa tapi merasa diri berdosa, kerohanianmu tidak akan pernah maju. Ya. Kalau Anda tidak sadar Anda melakukan dosa, berarti Anda memang tidak melakukan dosa. Kenapa saya pastikan begitu? Karena ada Roh Kudus di dalam kita yang akan mengingatkan ketika kita mau dan melakukan dosa. Tidak mungkin ujuk-ujuk orang Kristen berdosa tanpa menyadari awalnya mau lakukan atau enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Orang kalau Anda sadar kadang ketika kita mau membicarakan kejelekan orang, ya, Tuhan kadang intervensi loh. Ada orang yang menyela pembicaraan sehingga kita itu tidak jadi ngomong. Tapi kalau kita mengeraskan diri, orang ini pergi, kita lanjutkan omongan kita. Padahal sebenarnya Tuhan sudah sela supaya kita tidak melanjutkan omongan tentang kejelekan orang-orang itu. Tetapi itu pun ketika kita maksa ngomong, kita akan sadar kok ketika ngomong, aduh dosa. Seharusnya aku udah ucapkan ini. Nah itu yang harus diakui. Kalau kita tidak melakukan, merasa tidak melakukan. Kenapa berdoa, Tuhan ampuni semua dosaku yang tidak aku sadari. Anda tidak enak hidup Anda. Kalau Anda selalu merasa sebagai orang berdosa. Percayalah, tidak enak. Anda akhirnya akan meragukan. Sungguh-sungguhkah aku kalau mati masuk surga? Kenapa? Anda selalu merasa sebagai orang berdosa. Ya. Bahwa urusan dosa sudah selesai. Urusan kita sekarang adalah hidup dalam ketaatan dipimpin oleh Roh. Aman hidup kita. Anak muda ini berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku.
dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sidang jemaat, ketika kehidupanmu terpuruk, ketika semuanya hilang, ketika engkau ditinggalkan, langkah selanjutnya jangan sampai salah. Jangan diteruskan, berbalik aja. Balik kembali kepada Bapa, urusanmu akan selesai. Masalahmu akan selesai. Tetapi sering kali orang berkata, alah sudah terlanjur, lanjutkan aja. Siapa tahu menjadi lebih baik. Anda berjalan dari kehancuran kepada kehancuran dan mengharapkan yang baik terjadi. Yang baik itu adalah ketika apa yang kau tinggalkan itu loh, Bapak itu loh. Rumahmu itu loh yang baik. Engkau tidak bisa mengalami kebaikan karena semakin jauh dari rumah, kehancuran semakin banyak. Dan ketika engkau terus melanjutkan perjalanan, engkau hanya akan bertemu kehancuran-kehancuran yang lebih dahsyat lagi. Tidak ada cara lain kecuali engkau berbalik, kembali pulang ke rumah. Jadi mari tiru anak muda ini. Ya, dia berbuat salah, tetapi dia kembali ke rumahnya. Dia sadar, dia bangkit, dia mengakui kesalahannya, dan dia tahu posisinya, dia orang yang sudah bersalah. Dia katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bahwa seseorang yang salah dan diampuni, semakin sadar bahwa salahnya besar dan diampuni, dia akan menjadi semakin rendah hati. Dia akan semakin mengasihi bapaknya. Seperti yang sudah pernah kita bahas. Tetapi yang lebih pasti adalah di sini, anak ini menjadi rendah hati. Dia katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Bukankah ini berbicara kerendahan hati? Ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika anak ini masih jauh, ketika anak ini masih ragu-ragu, apakah mau diteruskan langkahnya kembali kepada Bapa atau tidak? Ketika masih jauh, ayahnya melihatnya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia lari. Dia lari. Seharusnya yang lari kan anak muda ini. Tetapi ayahnya yang tua yang justru lari karena kasih. Banyak orang selalu berkata, aku mau mencari Tuhan, aku mau mencari Tuhan. Aku mau mengerjakan ini supaya aku layak bertemu dengan Tuhan. Kekristenan terbalik. Allah yang mencari manusia. Allah yang mencari manusia. Anda bisa bayangkan kalau setiap orang berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Satu, ujian. Oh benar. Yang lain, ujian. Salah. Lama urusannya menyelesaikan dosa. Tetapi ketika Allah menyelesaikan dosa, dia di atas kayu salib. Dikatakan satu kali perbuatan. Dalam satu hari atau beberapa jam. Yesus katakan, sudah selesai. Sama dengan anak ini. Anak ini baru melangkah 1-2 langkah mau mendekati ayahnya. Ayahnya lari dengan cepat untuk merangkul dia. Itulah kekristenan. Bahwa Allah yang mendekat kepada kita. Bahwa Allah yang berkarya untuk kita. Bahwa Allah yang menebus kita. Bukan kita yang berusaha. Cukup sadar bahwa kita orang berdosa. Cukup sadar bahwa kita tidak bisa memperbaiki kesalahan kita sendiri. Dan Tuhan akan turun tangan. Jangan sombong dengan berkata, aku bisa berbuat baik. Oh tidak bisa, tidak bisa. Ya.
Ayat 21, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik." Berbicara tentang hidup baru, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Berbicara tentang otoritas yang dipulihkan, dan sepatu pada kakinya. Berbicara tentang kedudukannya yang dipulihkan. Hamba tidak pakai sepatu, hanya anak yang pakai sepatu. Kedudukannya dipulihkan. Kalau kita berusaha terus untuk memperbaiki diri kita, seandainya bisa sebagian, itu makan waktu yang lama. Tetapi hanya dengan modal sadar dan bertobat, dalam sekejap Allah memulihkan. Bangsa Israel dibawa dari Mesir ke tanah perjanjian. Seharusnya asal bangsa Israel tidak tegar tengkuk. Dalam waktu 11 hari mereka masuk. Paling lama 40 hari. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi karena mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri, tegar tengkuk, disuruh ini selalu berbantah, akhirnya menjadi 40 tahun. Padahal Tuhan itu hanya katakan masuk. Berbantah. Tuhan. Tapi raksasa-raksasa Tuhan loh. Raksasanya itu kan urusannya Tuhan. Makanya Tuhan tidak kasih tahu bahwa ada raksasa segala macam tidak dibahas. Kenapa? Itu urusannya Tuhan. Bangsa Israel bahas itu. Akhirnya tertundalah 40 tahun. Kan sayang 40 tahun tertunda. Anak ini dipulihkan, tidak perlu tunggu 40 tahun. Aku mau lihat sungguh-sungguh, apakah engkau sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Bapak tahu kedalaman hati. Bapak tahu kedalaman hati kita. Di sini dikatakan dipulihkan dalam sekejap. Saat itu juga. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Sidang jemaat, perhatikan di sini bahwa di rumah Bapa ada kekayaan. Di rumah Bapa ada pesta, ada sukacita. Heran ya, banyak orang Kristen berkata begini, masa mau ibadah terus, tidak bosan. Masa mau doa terus, tidak bosan. Kan enakan jalan-jalan, kan enakan ke sini, kan enakan begini. Menurut cerita ini, hanya di rumah Bapa ada sukacita yang permanen dan yang sebenarnya. Hanya di rumah Bapa ada penyediaan yang terus-menerus. Sering kali kita berbicara berlawanan dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Anak muda ini, anak bungsu ini sudah mengalami yang dipikir di luar dan jauh dari Bapak jauh lebih menyenangkan. Ternyata jauh lebih susah. Yang menyenangkan ternyata tinggal di rumah bersama Bapak. Banyak orang menyesal setelah sudah tidak ada pengharapan lagi.
Ayo pikirkan ini, pikirkan ini. Ada pesta ketika anak ini kembali kepada bapaknya. Ketika anak ini ada di rumahnya kembali, anak muda ini, anak bungsu ini di rumah bapaknya. Ada pesta, ada makanan. Bandingkan dengan makanan babi mau dimakan saja tidak boleh. Sekarang mau motong berapa lembu pun dipersilahkan. Asal kuat perutnya dan mulutnya kan. Kan seperti itu. Ingat kalau Tuhan sudah kasih makan bangsa Israel sampai muntah-muntah. Ya. Jadi jangan berpikir kita akan kekurangan. Sekalipun mau ada krismon, selama kita ada di rumah Bapa, engkau akan mengalami suplai dari Bapa. Engkau tidak akan kekurangan. Ayat yang ke-25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lihat di sini sikap anak sulung. Anak sulung ini baik, dia bekerja di ladang. Anak sulung ini irit dan super irit. Ya, sampai-sampai tidak tahu apa yang bisa dimakan, yang seharusnya bebas dimakan, dia tidak berani makan. Kan super irit. Berapa banyak orang yang sangat kaya ternyata tidak berani beli-beli. Ya. Tapi jangan melakukan kebodohan yang sebaliknya. Yang miskin terlalu berani beli-beli. Sampai nanti, wah hidupnya susah juga. Ya, jangan terbalik. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Anak sulung ini rajin. Anak sulung ini irit. Yang jadi masalah, dia tidak akrab dengan ayahnya. Hanya kerja terus. Tadi pagi kita sudah bahas, Marta tidak betah mendengar Yesus bicara. Marta sukanya bekerja. Dan orang yang suka bekerja, kenapa ya suka nyalahkan orang lain? Ya, tidak salah loh dengan bekerja. Tetapi Anda harus bekerja atas instruksi dari Tuhan. Setelah Anda mengalami persekutuan dengan Tuhan, Anda bekerja, itu hasilnya akan baik. Marta menyalahkan Maria yang mendengarkan Tuhan berbicara. Nah, di sini pun lihat si sulung menyalahkan juga. Menyalahkan si bungsu yang sedang bersuka cita. Sudah foya-foya menghabiskan harta kekayaan, kok masih diterima pesta lagi. Orang yang terlalu, tanda kutip, terlalu rajin bekerja, biasanya suka nyalahkan orang. Ya. Jangan berkata, wah kata Pak Yusa tidak usah kerja. Jangan ya, bukan itu maksud saya. Tetapi kalau Anda rajin, jangan terlalu gampang nyalahkan orang yang tidak melakukan aktivitas sama dengan dirimu. Ya. Di sini kita lihat, tadi pagi Marta menyalahkan Maria, sekarang si sulung juga menyalahkan si bungsu. Ya. Dan seperti yang saya bahas di awal, bahwa tidak ada keakraban. Si sulung kenapa kok tidak masuk, langsung masuk ke rumahnya? Padahal dia punya hak untuk langsung masuk ke rumahnya. Tidak dipakai. Dia tinggal di luar rumah.
Dia bukan tanya kepada bapaknya, tetapi tanya kepada hambanya. Ada apa di dalam rumahku? Kan lucu itu. Ada apa ya di rumahku? Ya. Dan inilah yang terjadi tanpa keakraban. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ngambek. Kalau sekarang itu kita akan berkata kepada papa kita, pilih salah satu. Aku atau adik, kan gitu kan. Ya. Repot kalau sudah seperti itu kan. Paling nanti orang tuanya yang bunuh diri. Iya kan, karena tengkar terus. Tuhan Yesus yang mati. Coba tidak tengkar. Ya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ngambek. Ya. Ngambek di sini. Lalu ayahnya yang keluar dan berbicara dengan dia. Ya. Ayahnya yang keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Wow, kan luar biasa. Melayani dan tidak pernah salah. Ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabatku. Nah, sudah melayani, tidak berbuat salah, sayangnya tidak mengetahui apa yang disediakan oleh ayahnya untuk dia. Berapa banyak orang Kristen rajin? Tidak pernah menyadari, sekalipun rajin, sekalipun melayani, menjaga kekudusan, tetapi tidak pernah menyadari bahwa Allah menyediakan kesembuhan bagimu. Allah menyediakan kekuatan baru bagimu. Allah menyediakan perlindungan bagimu. Allah menyediakan hikmat bagimu. Allah menyediakan banyak persediaan yang tidak pernah kita ketahui, yang tidak pernah kita sadari, yang tidak pernah berani kita minta dan nikmati. Wow, itu kan mengerikan. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi sakit tidak sembuh-sembuh. Mengalami masalah keuangan, tidak keluar-keluar dari masalah itu. Selalu hidup dalam kekurangan lah intinya, apapun itu. Baik kekurangan sehat, kurang uang, kurang hikmat, kurang apa lagi. Padahal semuanya disediakan. Kan ngeri. Ketika kita tidak mau belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Ketika kita tidak mau menyendiri bersama Tuhan. Maka kita mungkin bisa melayani Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi tidak pernah mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan juga tidak pernah berani percaya bahwa semua itu harus kita nikmati. Tuhan ingin kita sehat dan mengambil kesembuhan itu dari Dia. Tuhan ingin kita mengambil penyediaan-penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Anak sulung ini tidak menikmati. Anak bungsu justru tahu cara menikmati. Ayat 30 mengatakan, tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Baru saja datang, belum melakukan apa-apa, sudah pesta. Ini loh hati bapak. Sekarang kita begini, belum melakukan apa-apa saja. Yesus sudah mati bagi kita.
apalagi kita taat setelah itu. Anak ini berandai-andai, belum melakukan apa-apa, sudah pesta. Apalagi kalau dia setelah pesta ini, besok dia pergi ke ladang bekerja. Bagaimana? Tidak usah minta izin, nikmati aja. Nikmati. Seringkali kekristenan itu tidak sampai dalam taraf mengenal Bapa dan apa yang disediakan Bapa bagi kita. Sangat menyedihkan. Ayat 31, Anda harus ingat perkataan ini. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Asal kita selalu bersama dengan Bapa, mempunyai persekutuan yang intim, maka semua milik Bapa adalah milik kita. Satu ayat yang saya tanpa bosan akan selalu berkata, bahwa ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya hidup dalam persekutuan dengan Bapa, maka segala yang dicari bangsa-bangsa yang diperlukan olehmu itu akan ditambahkan. Ya. Kata di dalam Injil Lukas itu tidak ada di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Lukas dikatakan, Bapamu tahu bahwa engkau memerlukan yang dicari bangsa-bangsa itu. Bapak tahu bahwa kita perlu. Dan itu yang akan ditambahkan. Tetapi kuncinya di mana? Persekutuan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali orang ketika membutuhkan sesuatu, kerajaan Allah dan kebenarannya ditinggalkan untuk sementara, kita sibuk nyari ini, semakin sibuk, semakin jauh dari Bapa. Ya. Sehingga tidak pernah ketemu akhirnya. Tetapi inilah kunci. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tetapi ketika engkau menjauh dariku, maka otomatis penyediaan Bapa tidak bisa dinikmati. Bukan dia ditolak kalau jauh. Bukan, tapi yang menjauh ini sendiri yang memang tidak akan bisa mengaksesnya lagi. Jadi jangan pernah menyalahkan Bapa di surga dengan keadaan-keadaan kita. Pasti yang salah itu adalah kita yang menjauh dari Dia. Bapa tetap di rumahnya dengan segala penyediaan. Anak itu sendiri, anak bungsu yang menjauh. Anak sulung yang lebih suka di ladang daripada di rumah. Suka bekerja daripada persekutuan intim. Dan Yesus katakan, Maria sudah memilih yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil. Apakah kita juga akan memilih seperti Maria, memilih yang terbaik, tinggal di dekat kaki Yesus dan mendengar? Atau menurut cerita ini, tinggal bersama Bapa sehingga segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita? Atau kita mau pakai ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa yang diperlukan oleh kita itu juga akan ditambahkan kepada kita. Intinya, ketika kita dekat Bapa, kita tidak akan kekurangan. Ketika kita menjauh dari Bapa, kita akan kekurangan dan terus kekurangan. Semakin terpuruk, semakin terpuruk. Anak bungsu berusaha bekerja, tetapi dalam bekerja pun keadaannya semakin terpuruk.
Banyak orang yang putus asa. Aku bukannya tidak mau kerja. Tetapi tidak ada yang mau mempekerjakan aku. Aku bukannya tidak mau kerja. Tetapi selalu gagal. Karena kuncinya sebenarnya ada tinggal di dekat Bapa. Sekuat, sehebat apapun engkau bekerja ketika engkau menjauh, semakin jauh dari Bapa, keadaanmu akan terpuruk. Tetapi ketika engkau kembali kepada Bapa, seketika itu juga engkau akan melihat, engkau akan mengalami, engkau akan menikmati penyediaan Bapa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya.